Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondel menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondel. Bang Pendi izin bertanya penjelasan unsur hara pemakaian pupuk Vertipos sawit apakah sudah lengkap atau perlu tambahan pupuk lainnya. Kita harus paham bahwa di dalam kadar Vertipos, biasanya Vertipos ini salah satu merek yang dikeluarkan oleh Saprotan Utama, merek dagangnya Pak Tani, di mana kadarnya adalah hanya P2O5-nya adalah 20%, magnesium oksidanya 3%, kemudian sulfurnya 1%, B2O3-nya adalah 0,2%, dan ada CaO-nya atau kalsium oksidanya adalah sampai 20%. Sehingga apakah cukup Pak Pendi untuk semua untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit? Jelas sangat tidak cukup. Tanpa hentinya bahwa The Brondel menyampaikan bahwa kebutuhan tanaman kelapa sawit secara prinsip tetap akan ada 4 unsur hara makro, yaitu adalah urutannya kalium, kedua adalah nitrogen, keempat adalah magnesium, dan keempat adalah fosfor. Ketika kita kandungan fosfor tinggi seperti Vertipos yang kadarnya adalah 20% P2O5, ini kadarnya hanya P2O5 saja yang tinggi. Sementara kalau kita melihat struktur susunan kandungannya, kaliumnya juga nggak ada. Maka ketika kita ngomong Vertipos hanya sebagai pengganti pupuk fosfat saja. Kenapa saya sampaikan hanya pengganti pupuk fosfat? Karena kadar lainnya kecil-kecil. Kalau kita melihat kandungan magnesium oksidanya hanya 3%, sementara kalau kita ngomong dolomit kandungan magnesium oksidanya 18-22%, kita penggunanya sampai 3 kilo. 3 kilo 2 kilo sampai 3 kilo per pokok per tahunnya. Angka yang cukup besar sekali. Sementara kalau Vertipos ini yang hanya 3%, jelas sangat kurang sekali untuk memenuhi kebutuhan unsur hara magnesium. Misalnya kita mau kasih 1 kilo berarti hanya 30 gram saja. 30 gram magnesium oksida yang terkandung di dalam 1 kilo Vertipos ini. Sehingga kalau jawaban The Brondel berkaitan dengan penggunaan Vertipos ini adalah bahwa Vertipos tetap bisa digunakan sebagai pengganti rock fosfat atau pengganti TSP atau SP36. Karena hanya kandungan tertingginya adalah P2O5. Namun pupuk ini juga sangat baik sekali untuk digunakan karena dia bereaksi agak basah karena mengandung CaO-nya 20%. Kalsium oksida ini akan menaikkan pH tanah ketika kita berikan di dalam lahan pertanian kita, sehingga digunakan sebagai pupuk dasar juga sangat baik sekali, monggo saja. Tapi intinya ingin saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan Vertipos bukan segala-galanya terselesaikan kadarnya kandungannya bisa mencukupi kebutuhan tanaman kelapa sawit. Saya sampaikan belum bisa. Karena bahwa kadar yang ada tertingginya hanya P2O5 yang 20% saja. Sehingga kalau kita ngomong nitrogennya nggak ada, berarti kita perlu nambahkan ureanya. Kaliumnya nggak ada, berarti kita perlu nambahkan KCl-nya. Magnesiumnya itu hanya 3% saja, maka perlu penambahan dolomit sebagai tambahannya. Intinya bahwa Vertipos ini adalah sebuah pupuk yang bisa digunakan untuk menggantikan rock fosfat saja, atau menggantikan TSP, atau menggantikan pupuk sebagai sumber fosfat saja dengan kadar yang dimiliki dari Vertipos adalah 20% P2O5. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari ini. Intinya bahwa ini tetap bisa digunakan, reaksinya cukup baik dan menaikkan pH tanah pertanian yang kita gunakan menggunakan Vertipos ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondel. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam masyarakat dan melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.